Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita, tadabbur kita yang telah memasuki surat An-Nahl, surat nomor 6 ayatnya 35 sampai dengan ayat 42. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-16. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Juga kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 6 Maret, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita semua. Dan tidak lupa saya turut berbelasungkawa atas gugur dan syahidnya pemimpin negara Republik Islam Iran, beliau Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur syahid dalam rangka mempertahankan negara dan bangsanya dari para agresor yang menyerang negara dan bangsanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat di sisinya, menerima amal baiknya, mengampuni segala dosanya, memaafkan segala kesalahannya. Juga kepada warga negara Republik Islam Iran yang menjadi korban keganasan para agresor itu, yang pada hari ini telah mencapai jumlah lebih dari 1000 jiwa menjadi korban dari keganasan para agresor itu. Semoga mereka diberikan tempat yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan diterima segala amal baik perbuatannya. Dan kepada saudara-saudara dan kepada semua keluarga yang ditinggalkannya, diberikan ketabahan, kesabaran, dan diberikan keikhlasan serta ketawakalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina asyraku law sya'allahu ma badna min dunihi min syai'in nagnu wal
abauna wala kharamna min dunihi min syai'in kadzalika fal alladina min qablihim fahal ala rusulil illal balagul mubin walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan ani budullaha wajtanibu daghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fashiru fil ardi fanturu kaifa kana aqibatul mukadzibin in takhris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yashilu wa ma lahum min nashirin wa syamu billahi jahda aimanihim la yab'asyullahu man yamut bala wa'dan alaihi haqqan walakinna aksyaron nasi la ya'lamun liyubayyina lahumul ladzi yaqtalifuna fihi wal ya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadibin innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun walladzina hajaru fillahi mim ba'di madzalimu lanubawi annahum fit dunya hasanah wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun sadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, dan orang-orang musyrik berkata, sekiranya Allah menghendaki niscaya kami tidak mengabdi kepada siapapun selain Dia, baik kami maupun ayah-ayah kami, dan tidak pula kami mengharamkan apapun tanpa perintah Dia. Demikianlah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Maka apa pula kewajiban para utusan selain menyampaikan risalah yang terang? Dan sesungguhnya telah kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat seorang utusan. Sabdanya, mengabdilah kepada Allah dan jauhkanlah
diri kamu dari setan. Lalu di antara mereka ada yang Allah berikan pimpinan, dan di antara mereka ada yang sudah sepantasnya berada dalam kesesatan. Maka berpalinglah kamu di bumi. Saya ulangi lagi, maka berkelilinglah kamu di bumi, lalu lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Jika engkau ingin agar mereka memperoleh pimpinan, maka sesungguhnya Allah tidak akan memimpin orang yang sesat, dan mereka tidak mempunyai penolong. Dan mereka tidak mempunyai penolong. Dan mereka bersumpah demi Allah dengan sekuat sumpah mereka. Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, ini adalah janji yang mengikat dia dengan benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Agar ia jelaskan kepada mereka apa yang tentang ini mereka berselisih, dan agar orang-orang kafir tahu bahwa mereka itu pembohong. Firman kami terhadap suatu barang manakala kami menghendaki itu hanyalah bahwa kami berfirman kepadanya, jadi, maka jadilah itu. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dianiaya, kami pasti akan memberikan kepada mereka tempat tinggal yang baik di dunia, dan ganjaran di akhirat adalah lebih besar sekiranya mereka tahu, yaitu orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti atau makna dari surat An-Nahl ayatnya 35 sampai dengan 42. Selanjutnya ini adalah penjelasannya, terdapat di dalam surat nomor 35. Mereka tidak mau memikirkan secara serius akan ajaran Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perbuatan buruk akan menelurkan akibat yang buruk. Tetapi mereka siap dengan jawaban bahwa jika Allah tidak suka kepada keburukan, Ia dapat saja membelokkan mereka dari jalan yang buruk. Sebagai jawaban, mereka diberitahu bahwa kehendak Allah Ta'ala bukanlah memaksa orang untuk menganut jalan ini atau jalan itu, melainkan dengan mengutus para utusan pada tiap zaman kepada tiap bangsa untuk menunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Demikian pula dengan menyampaikan risalah yang terang melalui para utusan untuk memperingatkan mereka supaya menjauhkan diri dari kejahatan.
penjelasan berikutnya adalah pada ayat ayat 36. Haga alaihi kada artinya sudah sesuai dengan tuntunan keadilan dan sebagainya. Jika suatu barang berpengaruh kepadanya sebagian orang ada yang tidak mau menghiraukan peringatan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap menganut barang salah. Oleh karena itu sudah selaras dengan tuntutan keadilan bahwa mereka dibiarkan dalam kesesatan. Risalah telah diturunkan oleh Allah. Kini tinggal manusia itu sendiri yang menentukan pilihan apakah akan menerima ataukah akan menolak itu. Kalimat ini tidak sekali-sekali berarti bahwa Allah telah menentukan sebelumnya nasib mereka. Karena jika demikian maka terutusnya para nabi tidak ada gunanya sama sekali. Selanjutnya ini adalah penjelasan pada ayat 37. Kami kira banyak terjadi salah paham dalam menafsirkan kata man yudilu yang artinya orang yang menyesatkan orang lain. Adapun yang dimaksud ialah bahwa orang yang bukan hanya diri sendiri saja yang berjalan dalam kesesatan, melainkan begitu meningkat permusuhan mereka terhadap perkara kebenaran sehingga mereka menyesatkan orang lain karena tidak dapat menemukan jalan yang benar. Sekalipun Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar mereka memperoleh itu. Selanjutnya adalah penjelasan yang terdapat. Ini adalah ayat 41. Ini adalah ramalan yang terang mengenai kaum muslimin yang terpaksa hijrah meninggalkan rumah mereka karena penganiayaan kaum Quraisy. Apa yang dijanjikan kepada mereka bukanlah ganjaran di akhirat saja, melainkan pula tempat tinggal yang baik di dunia. Apakah ini mengisyaratkan hijrahnya kaum muslimin yang pertama ke Abisinia atau hijrah yang kedua ke Madinah yang sudah dimulai sebelum hijrah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke sana? Tetapi satu hal sudah pasti, yakni bahwa orang-orang yang meninggalkan rumah mereka dalam keadaan tak berdaya dan terancam hidupnya, mereka diberi janji yang amat terang bahwa di kemudian hari mereka akan memperoleh kehidupan yang mulia di dunia, dan janji ini benar-benar terpenuhi walaupun bangsa-bangsa yang besar bergabung menjadi satu dan berjuang mati-matian untuk melenyapkan Islam. Diriwayatkan bahwa setiap kali Sayyidina Umar
memberikan apa-apa kepada salah seorang sahabat muhajir, beliau selalu berkata sebagai berikut, ambillah ini, semoga Allah memberkahi engkau. Ini adalah yang ia janjikan kepada engkau di dunia, dan apa yang dijanjikan kepada engkau di akhirat itu lebih besar. Ternyata ucapan beliau itu dihubungkan dengan ayat ini. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat, demikianlah tadabbur kita kali ini. Kita sambung lagi pada video-video yang lainnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.